Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan dari 10 MIPA 4 absen 22. Saya bersekolah di SMA Negeri 53 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perekonomian di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Wabah virus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi berdampak juga pada perekonomian masyarakat Indonesia. Menurut artikel yang saya baca, yaitu di medcom.id, Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja. Dari yang pernah tumbuh mencapai 5,02%. Jadi dapat disimpulkan perekonomian di Indonesia ini pada masa COVID-19 ini itu menurun. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam dengan penyebaran COVID-19 ini. Bukan hanya pada sektor kesehatan manusia, namun juga telah mengganggu kesehatan ekonomi global. Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Hal itu dapat terjadi karena perpaduan gejolak pada aspek kesehatan yang merembet ke sektor ekonomi, serta sebagian besar aktivitas ekonomi terhenti demi mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, nilai tukar rupiah terperosok, dan pelaku UMKM berteriak susah berusaha. Perdagangan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Senin 2 Maret 2020 pada sore hari ditutup karena melemah 91,46 poin atau 1,68% ke posisi 5.361,25. IHSG pun telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang 8 tahun terakhir di level 3.000. Lalu, tidak hanya berdampak pada sektor seperti perdagangan, ada juga berdampak pada sistem nilai tukar rupiah yang semakin menurun. Yaitu pada Senin 23 Maret 2020 harga jual dolar AS di 5 bank besar menembus 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16.608 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah menjadi yang terdalam di kawasan Asia. Angka itu juga merupakan yang terendah sejak krisis pada Juli 1998. Hari berikutnya, rupiah hanya menguat 0,45% ke level 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu, ada fakta yang kedua, yaitu saya mencarinya di artikel sukabumiupdate.com. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Lalu, dengan resiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%. Lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%.
dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia ini pada masa pandemi COVID-19 ini yaitu menurun, sangat menurun. Dan saya akan memberitahu bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, atur ulang keuangan. Krisis keuangan tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Karena itu, jika dirasa keuanganmu telah mengkhawatirkan, segera atur ulang biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dengan cermat. Pastikan biaya disesuaikan dengan uang yang masih dimiliki saat ini. Yang kedua, rencanakan keuangan secara strategis. Ini adalah terpenting untuk kita, yaitu berhenti menggunakan kartu kredit atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Disarankan juga agar mengevaluasi sistem keuangan selama pandemi COVID-19 ini. Jika krisis sudah membaik, coba mulai untuk menabung dana darurat. Yang ketiga, cobalah cari sumber-sumber di internet atau di media sosial, yaitu bagaimana menjadi seorang wirausaha dengan modal yang pas-pasan atau dengan mode promosi yang sederhana. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.